Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Elizabeth Agustina Prasaulutobi dengan NIM 210701070. Saya mahasiswa semester 2, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait sistem saraf. Nah, pada materi kali ini terkait sistem saraf, saya punya 6 pokok pembahasan. Ada definisi sistem saraf, fungsi sistem saraf, ada klasifikasi sistem saraf, mekanisme pengantaran impuls, serta yang terakhir ada penyakit-penyakit yang terjadi pada sistem saraf, serta cara pencegahannya. Nah, kita masuk pada poin yang pertama, yaitu terkait definisi sistem saraf. Nah, sebelum masuk ke pengertian dari sistem saraf, kita harus tahu dulu apa itu saraf. Nah, saraf adalah serat-serat yang menghubungkan organ-organ tubuh dengan sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf pusat itu seperti otak dan sumsum tulang belakang. Nah, selain itu, saraf juga merupakan penghubung antara sistem saraf dengan saraf lainnya. Sistem saraf dibagi atas dua, ada sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Nah, teman-teman, untuk dua jenis sistem saraf ini kita akan bahas pada poin klasifikasi sistem saraf. Nah, selanjutnya kita masuk pada poin berikutnya, yaitu tentang fungsi dari sistem saraf. Nah, secara umum, fungsi dari sistem saraf ini yaitu menerima, mengolah, juga menyampaikan rangsangan ke seluruh organ. Nah, selain fungsi utamanya itu, sistem saraf juga punya fungsi lainnya untuk dijalankan. Nah, yaitu seperti mengendalikan seluruh pengaturan dan pengolahan rangsangan. Nah, fungsi itu dijalankan oleh sistem saraf pusat. Selain itu juga ada pertukaran sinyal atau informasi antara tubuh dan otak yang akan menimbulkan gerakan refleks. Nah, fungsi itu dijalankan oleh sistem saraf tepi. Nah, poin selanjutnya yaitu terkait klasifikasi sistem saraf. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sistem saraf dibagi atas dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Fungsi dari sistem saraf pusat ini yaitu menerima semua informasi dari area tubuh untuk kemudian dikoordinasikan untuk menghasilkan respon tubuh. Yang termaksud dalam sistem saraf pusat yaitu saraf otak, sel saraf neuron, juga sumsum tulang belakang. Nah, yang pertama yaitu saraf otak. Nah, otak ini merupakan salah satu organ yang sangat penting dan memiliki fungsi-fungsi yang sangat kompleks, seperti kecerdasan, kesadaran, ingatan, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada sel saraf neuron. Neuron merupakan sel-sel yang sangat kompleks dan memiliki beragam-ragam struktur. Meskipun begitu, semua sel memiliki badan sel yang tentunya sangat bermanfaat dalam sistem kerja saraf. Nah, dalam neuron ini terdapat beberapa bagian. Ada dendrit, badan sel, juga akson. Nah, ketiga bagian ini mereka memiliki perannya masing-masing. Yang pertama dendrit. Dendrit ini berperan dalam penerimaan rangsangan. Juga dia berperan dalam memperluas area penerimaan sinyal dari sel saraf lainnya. Nah, yang kedua ada badan sel. Nah, badan sel ini dia berperan sebagai tempat proses dari impuls yang diterima oleh ujung-ujung saraf. Nah, yang ketiga ada akson. Nah, akson ini berperan dalam pengantaran rangsangan dari badan sel maupun ke badan sel. Nah, sistem saraf pusat yang ketiga ada sumsum tulang belakang. Nah, sumsum tulang belakang ini merupakan kelanjutan dari medula oblongata. Bagian ini berlanjut sampai ke tulang belakang. Sumsum tulang belakang ini berfungsi untuk membawa informasi ke otak, juga mengirim pesan ke otak dari tubuh, seperti sentuhan, tekanan, ataupun rasa nyeri. Nah, jenis sistem saraf yang kedua yaitu sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi ini merupakan kumpulan saraf lanjutan dari otak dan juga spinal cord. Sel-sel saraf dalam sistem saraf tepi ini akan membawa impuls dari saraf pusat maupun menuju ke saraf pusat. Nah, untuk fungsi dari sistem saraf tepi ini sendiri yaitu menghubungkan respon saraf pusat ke organ tubuh maupun bagian-bagian tubuh lainnya. Sistem saraf tepi dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf
somatik, dan sistem saraf otonom. Nah, sistem saraf tepi dibagi menjadi dua bagian, yaitu sistem saraf otonom dan sistem saraf somatik. Yang pertama kita akan membahas tentang sistem saraf otonom. Nah, sistem saraf otonom ini merupakan sistem saraf yang dilakukan dengan keadaan tidak sadar atau gerakan refleks. Nah, dalam sistem saraf otonom ini juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu sistem saraf simpatik dan parasimpatik. Nah, sistem saraf otonom ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem simpatik dan sistem parasimpatik. Sistem simpatik ini merupakan respon perlawanan dari dalam tubuh ketika ada ancaman yang akan terjadi, sedangkan sistem parasimpatik merupakan penormalan kembali fungsi tubuh setelah ada sesuatu yang mengancam diri. Nah, sistem saraf tepi yang kedua yaitu sistem saraf somatik. Nah, sistem saraf somatik ini merupakan sistem saraf yang dilakukan secara sadar, yaitu karena adanya keinginan untuk dilakukan. Nah, pada sistem saraf somatik ini, ketika ada rangsangan, maka sistem saraf somatik akan membawa informasi tersebut ke otak untuk diproses. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait penyakit-penyakit yang terjadi pada sistem saraf, juga cara pencegahannya. Nah, di sini saya punya dua contoh penyakit, yaitu infeksi sistem saraf dan juga meningitis. Nah, infeksi sistem saraf ini merupakan penyakit infeksi yang menyerang sistem saraf, dan disebut infeksi karena penyakit ini disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, maupun jamur.